Selama beberapa dekade, dia membela dataran tengah dan melawan musuh di perbatasan. Namun, pada hari kemenangannya, dia dipaksa mati oleh berbagai sekte besar di dataran tengah. Bahkan saudara kandungnya sendiri memilih untuk mengkhianatinya. Dalam semalam, gerbang utara surgawi, yang merupakan nomor 1 di dunia, menjadi reruntuhan. Putra tunggalnya, Chen Wuyuan, terjebak dalam pengawasan tanpa akhir. Di mata orang lain, Chen Wuyuan adalah orang yang tidak berguna. Setiap hari dia hanya menempa besi atau duduk termenung. Tetapi hanya Chen Wuyuan sendiri yang tahu, bahwa setiap kali matahari terbit, tulisan misterius akan muncul di dinding gerbang utara surgawi. Tulisan-tulisan ini berasal dari kerajaan Yuehe yang telah lama punah. Itu sebabnya ayahnya tidak pernah mengajarinya ilmu bela diri, hanya mengajarinya membaca dan menulis. Ini juga merupakan mahakarya yang menggabungkan semua keahlian para pemimpin gerbang utara surgawi dari generasi ke generasi. Teknik 10.000 bayangan, melihat orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Chen Wuyuan tahu bahwa sekelompok tim pengawas baru telah datang. Dia mengabaikan semua orang, dan langsung menuju ke perpustakaan gerbang utara surgawi. Di sana dulu terdapat 10.000 kitab suci dan rahasia seni bela diri. Tetapi sekarang hanya tersisa puing-puing. Semua barang telah dibawa oleh 4 pilar utara surgawi. Setelah meninggalkan gerbang utara surgawi, 4 pilar utara surgawi masing-masing mendirikan kekuatan mereka sendiri di dataran tengah. Tian Tianhua, si pedang hantu, mendirikan benteng pedang berat dan menduduki barat. Cao Tianyu, si iblis tinju, mendirikan perkumpulan tinju hegemoni dan menduduki timur. Zhai Xiaoxing, si kaisar bela diri, mendirikan kota baja berdarah dan menduduki utara. Hanya Qing Wusheng, si kaisar angin, yang tetap diam. Tapi sekarang dia tidak peduli dengan semua itu. Dia hanya ingin mendaki ke puncak menara setiap hari untuk berlatih kultivasi. Namun, nasib buruk selalu menimpa orang yang menderita. Hari ini, seperti biasanya, Chen Wuyuan membuka pintu kamarnya. Tiba-tiba sebuah pedang menempel di lehernya. Sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. "Siapa kau?" Chen Wuyuan terkejut dalam hatinya. Itu suara wanita. Lalu dia berkata, "Seharusnya aku yang bertanya padamu." Tidak ada jawaban. Pedang itu ditekan lebih keras ke lehernya. Chen Wuyuan segera menjawab, "Aku pemilik tempat ini, keturunan gerbang utara surgawi." "Siapa kau?" Terdengar suara dari belakang. "Aku." Sebelum kalimat itu selesai, terdengar suara gedebuk asteris. Chen Wuyuan menoleh. Dia melihat seorang wanita berlumuran darah tergeletak di tanah. Chen Wuyuan melihat darah terus mengalir dari dada wanita itu, dan langsung panik. Tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar detak jantung wanita itu masih ada. Dia segera membantu wanita itu ke tempat tidur. Lalu dia membuka baju wanita itu, dan melihat darah hitam. Chen Wuyuan tidak ragu, dan segera mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke mulut wanita itu. Setelah melakukan semua itu, Chen Wuyuan berpikir dalam hati, siapa wanita ini sebenarnya? Keesokan harinya, melihat wanita itu terbangun, Chen Wuyuan membawakan semangkuk bubur untuknya, dan berkata, "Kalau kau tidak bangun juga, aku akan menguburkanmu." Wanita itu menatap Chen Wuyuan dengan mata terbelalak. "Kenapa kau mengobatku?" Mendengar itu, Chen Wuyuan meletakkan bubur di atas meja dengan lembut. Ia berkata, "Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku tidak ingin ada lagi orang yang mati di halaman rumahku." Melihat wanita yang diam itu, Chen Wuyuan bersiap untuk pergi dan bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu menjawab dengan suara pelan, "Namaku Xia Yixue." Begitulah mereka berdua memulai kehidupan bersama. 3 bulan kemudian, di luar gerbang langit utara, tiba-tiba muncul sekelompok tamu tak diundang. Keturunan 9 tetua ini datang ke paviliun langit utara, dan bertemu dengan Chen Wuyuan dan Xia Yixue. Generasi kedua para pendekar ini tampak menyapa dengan ramah. Namun dalam hati mereka berpikir, dia masih hidup. Hanya Xie Xiaofeng yang merasakan aura berbeda dari Chen Wuyuan. Mereka kemudian diantar oleh para penjaga ke kamar yang baru direnovasi. Malam harinya, Chen Wuyuan yang sedang menempa besi diinterupsi oleh suara dingin. Orang yang datang adalah Shen Yuan, putra Shen Muhai, tetua kedua dari 9 tetua. Shen Yuan melihat sekeliling dan berkata, "Kau tidak memiliki tenaga dalam. Bagaimana kau bisa tahan panas seperti ini?" Lalu dengan lancang ia bertanya, "Bolehkah aku melihat kotak dirak senjata?" Tanpa menunggu persetujuan Chen Wuyuan, ia sudah mulai memainkan pedang di tangannya. Dalam sekejap mata, Shen Yuan sudah menyerang. Chen Wuyuan melihat Shen Yuan yang penuh niat membunuh. Berbagai pikiran melintas di benaknya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menahan diri. Terdengar suara puff. Darah muncrat. Pedang telah menembus dadanya. Saat Chen Wuyuan jatuh, beberapa orang bergegas keluar dari balik pintu. Seolah-olah sudah menunggu di luar. Mereka berpura-pura membantu Chen Wuyuan dan menghentikan pendarahannya. Shen Yuan melihat Chen Wuyuan yang terbaring. Dengan wajah penuh keraguan, ia berpikir, apa dia benar-benar tidak bisa bela diri? Lalu ia berbalik dan pergi tanpa peduli. Si Men Huiling berpura-pura berkata, "Aku berbeda dengan kakekku. Aku ingin membantumu sebisa mungkin." Setelah keluar, si Men Huiling mengeluh kepada Shen Yuan, "Jangan sentuh dia lagi. Kita membutuhkan identitasnya sebagai anggota gerbang langit utara."
Di dalam kamar, Xia Yixue melihat Chen Wuyuan yang terbaring di tempat tidur, dan berkata dengan cemas, apakah mereka yang melakukannya? Kenapa kau tidak melawan? Chen Wuyuan tanpa sadar menggenggam tangan Xia Yixue dan berkata, selain Paman Huang, tidak ada lagi yang peduli padaku seperti ini. Terima kasih, Yixue. Xia Yixue menatap Chen Wuyuan dengan terkejut, dan buru-buru melepaskan tangannya. Namun, siapa yang tahu? Di luar gerbang langit utara, sebuah pembantaian sedang mendekat. Mereka telah memaksa ayah Chen Wuyuan hingga mati. Dan sekarang generasi mereka ingin Chen Wuyuan bergabung dengan mereka. Setelah datang ke gerbang langit utara, mereka menguji Chen Wuyuan dan mengetahui bahwa dia tidak memiliki kemampuan bela diri. Lalu, dengan dalih yang dibuat-buat, mereka mengundang Chen Wuyuan untuk menghadiri sebuah pertemuan. Tidak pernah dengar tamu menjamu tuan rumah. Saat Chen Wuyuan berpura-pura menyanjung, sekelompok tamu tak diundang tiba-tiba muncul di luar gerbang utara. Dalam sekejap, darah mengalir deras. Semua orang di dalam ruangan mendengar suara itu, dan melihat keluar jendela. Terlihat seorang pria parubaya berbadan besar, telah sampai di bawah paviliun Huatian. Orang yang datang adalah iblis campuran, Tai Jiang. Mendengar suara itu, Xie Xiaofeng langsung bergegas turun, sambil berkata, siapa kau? Kenapa kau membuat keributan? Tai Jiang berkata dengan arogan, kaukah bocah yang disebut bintang tunggal langit? Cukup sombong juga. Xie Xiaofeng mengamati Tai Jiang dari atas ke bawah dan berkata, apakah kalian dari malam rahasia? Melihat Tai Jiang yang tidak menjawab, Xie Xiaofeng langsung mengepalkan kedua tangannya. Seketika, ia berubah menjadi kilat dan menyerbu. Cahaya menyilaukan membuat orang tidak bisa membuka mata. Detik berikutnya, tinju Xie Xiaofeng telah mengenai tubuh Tai Jiang. Melihat Tai Jiang yang terjatuh di tanah, dengan prinsip pria sejati pantang menoleh ke belakang, Xie Xiaofeng berbalik pergi. Tiba-tiba, suara krek-krek-krek terdengar dari belakangnya. Xie Xiaofeng menoleh. Terlihat Tai Jiang yang berlumuran darah berdiri kembali. Lalu, ia mengangkat tangannya dan melepaskan energi sejati dari tubuhnya. Melihat Xie Xiaofeng yang menghindar, Tai Jiang terbang dan langsung berada di atasnya. Dengan jurus putaran iblis campuran Tai Jiang, Xie Xiaofeng diinjak tanpa ampun. Xie Xiaofeng dengan gemetar meraih jari kaki Tai Jiang. Tai Jiang yang brutal melihat Xie Xiaofeng yang pantang menyerah. Lalu, ia menginjaknya berulang kali dengan brutal. Saat itu, ayahku adalah Shen Muhai dari Paviliun Laut 9 Surgawi Yun Zongtian. Sebelum Shen Siwer selesai bicara, Tai Jiang menutup telinganya. Shen Siwer langsung berubah menjadi gumpalan daging. Generasi kedua para pendekar yang hadir ketakutan dan menutup mulut mereka. Apakah nyawa orang lain bukan nyawa? Sedangkan nyawa sendiri adalah nyawa? Setelah Shen Siwer dipukul menjadi gumpalan daging, Shen Yuan menyerbu Tai Jiang seperti orang gila. Namun, tak disangka, ia langsung dipukul terbang oleh Tai Jiang dengan satu pukulan. Melihat itu, Simen Huiling tidak peduli lagi. Ia segera menggunakan formasi untuk sementara menjebak Tai Jiang. Lalu, ia berkata pada bawahannya, bawa Tuan Muda Xie dan Tuan Muda Shen pergi. Tanpa melirik Chen Wuyuan yang baru saja memanggilnya saudara, Xia Yingwei menarik kerah Chen Wuyuan, dan bersiap untuk membawanya keluar dari kepungan. Melihat Xia Yingwei melindunginya, Chen Wuyuan merasa terharu. Saat itu, terdengar suara duar dari luar jendela. Tai Jiang telah lolos dari formasi. Tai Jiang menatap Xia Yingwei dan berkata, gadis kecil, tak disangka kita bertemu lagi. Ternyata target Tai Jiang kali ini adalah Xia Yinsue. Xia Yinsue menatap iblis campuran itu dan berkata, kau monster yang tak bisa dibunuh. Wuyuan, lari. Tai Jiang di bawahnya berkata dengan angkuh, salahkan gurumu. Lalu ia melancarkan serangan yang kuat. Saat asap menghilang, Chen Wuyuan menatap Xia Yinsue yang berambut putih. Matanya terbelalak, karena Raja Malam, penguasa malam rahasia, memiliki 4 iblis di bawahnya. Bayangan iblis angin segar, ombak dewa tinta hitam, raja iblis pemecah gunung, dan penyihir rambut putih. Xia Yinsue berkata, Wuyuan, aku tak bisa bertahan lama. Namun, saat ia menoleh, Chen Wuyuan sudah menghilang. Xia Yinsue berbalik dengan kecewa dan menyerang Tai Jiang. Beberapa saat kemudian, Xia Yinsue yang berlumuran darah dibawa oleh Tai Jiang. Tai Jiang berkata, kau mati demi orang yang lari tanpa menoleh ke belakang. Menyedihkan, Xia Yinsue tidak banyak bicara, hanya mengingat kembali kenangan masa lalu. Wuyuan, kau satu-satunya yang memberiku kehangatan. Selamat tinggal, Wuyuan. Saat itu juga, terdengar suara swish. Lengan Tai Jiang terpotong. Chen Wuyuan berdiri di depan Xia Yinsue dan berkata, maaf aku terlambat. Tai Jiang bertanya dengan terkejut. Siapa kau? Chen Wuyuan berkata dengan tegas. Aku Chen Wuyuan, ketua generasi kelima gerbang langit utara. Ia telah menanggung penghinaan selama 3 tahun. Hari ini, ia kembali melihat orang yang dicintainya jatuh ke tangan musuh. 3 tahun lalu, ia tak berdaya. Sekarang, ia bersumpah untuk melindungi orang yang dicintainya. Tai Jiang menatap lengannya dan berpikir, sihir apa ini? Aku seharusnya abadi. Kenapa tidak bisa sembuh? Lalu, ia mengepalkan kedua tangannya dan menyerbu dengan suara gemuruh. Melihat keduanya bertarung sengit. Wuyuan, jurus apa yang kau pelajari?
Kenapa aku tak bisa merasakan kimu sama sekali? Bola ki hitam tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya. Dengan teriakan Tai Jiang, bola-bola ki itu jatuh seperti meteor ke arah Chen Wuyuan. Chen Wuyuan melihat serangan yang tak terhindarkan, lalu menggenggam pedangnya dengan satu tangan. Ki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Tubuhnya seketika menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, menahan semua bola ki. Chen Wuyuan menghentakkan kaki kanannya, dan membelah Tai Jiang yang berada di udara menjadi dua dengan satu tebasan. Tapi Taegang yang abadi tidak mudah dihancurkan. Saat Chun Mowon mendekat, Taegang langsung meninjunya. Chun Mowon yang terjatuh menatap Taegang, dan merasa putus asa. Apakah ini batasnya? Taegang melihat lukanya yang belum sembuh, dan tak berani ragu lagi. Dia berjalan mendekati Chun Mowon, dan perlahan mengangkat kaki kanannya. Kau membuatku sangat kesal hari ini. Di saat genting ini, sebuah serangan mengenai wajah Taegang. Itu adalah Hayun Seol yang sudah terjatuh, yang masih lirih memanggil Mowon. Taegang menatap Hayun Seol dan berkata, jika kau ingin mati, akan kuwujudkan. Lalu dia mengangkat tangan kanannya. Saat itu, sesosok perlahan mendarat. Orang itu adalah guru Hayun Seol, salah satu dari 4 iblis maut, Su Jin Hyang. Su Jin Hyang berkata, iblis kekacauan, kau seharusnya tidak ada di dunia ini. Taegang mencemooh dan berkata, yang menciptakanku adalah Miryu kalian. Tiba-tiba, pengawal Hayun Seol mengeluarkan belatinya, dan menyerang Chun Mowon. Pria itu, demi menyelamatkan wanita yang dicintainya, melepas penyamarannya selama 3 tahun. Tapi pengawal wanita itu ingin membunuhnya. Saat belati hendak menusuk pria itu, Hayun Seol memegang erat pengawalnya, dan bergumam, jangan, dia tidak salah apa-apa, dialah yang selalu merawatku, dia penolongku. Melihat ekspresi Hayun Seol, pengawal itu tidak berkata apa-apa lagi. Adegan berganti, Su Jin Hyang dan Taegang bertarung sengit. Tapi setelah dilukai Chun Mowon, luka Taegang tak kunjung sembuh, sehingga kekuatannya berkurang drastis. Su Jin Hyang mengeluarkan senjatanya, roda cahaya kunci. Dengan satu gerakan, roda cahaya kunci melesat ke arah Taegang. Taegang meraung, mengeluarkan seluruh energinya. Terdengar suara ledakan, dan Taegang menghilang. Su Jin Hyang perlahan mendekati Chun Mowon, dan berkata, jadi kaulah pemimpin Bukchon Moon yang baru. Lalu dia perlahan mengangkat tangannya. Energi berkumpul di telapak tangannya. Saat itu, sebuah suara terdengar, guru, jangan. Hayun Seol terlatih-tatih mendekat. Yun Seol, berani-beraninya kau ikut campur urusanku. Minggir, Bukchon Moon adalah musuh bebuyutan kita, dan dia adalah keturunan Bukchon Moon. Dengan mata berlinang, Xia Yin Sue berkata, tapi guru, dia adalah penyelamatku. Setelah selesai bicara, dia membenturkan kepalanya ke tanah. Entah apa yang dipikirkan Su Jin Xiang. Dia berkata dengan linglung, aku bisa melepaskannya, tetapi kau harus menerima jurus cahaya perak kristal es. Xia Yin Sue tahu bahwa menerima jurus ini akan membahayakan nyawanya, tetapi dia tetap menunduk dan setuju. Lalu dia berbalik dan memeluk Chen Wuyuan, sambil menangis berkata, Wuyuan, aku akan pergi, jaga dirimu baik-baik. Detik berikutnya, hanya Chen Wuyuan yang tersisa sendirian, duduk termangu di reruntuhan. 3 tahun lalu, gerbang langit utara yang pernah berjaya, mengalami kemunduran setelah kematian pemimpinnya, Chen Guanhao. Hari ini, gerbang langit utara yang meredup, berubah menjadi puing-puing akibat kebakaran. Setelah kepergian Xia Sue, tanpa disangka, semua tindakan Chen Wuyuan disaksikan oleh Su Musang, anggota luar awan langit yang masih hidup. Di dunia ini, ada sebab akibat. Ketika anggota awan langit lainnya menyiksa Chen Wuyuan, Su Musanglah yang menyelamatkannya. Chen Wuyuan juga pernah secara diam-diam membimbingnya dalam ilmu bela diri. 5 hari kemudian, Su Musang memandangi api unggun yang besar di hadapannya. Hatinya dipenuhi perasaan haru, teringat akan pengalamannya dibuang ke gerbang langit utara. Dia dengan tegas berjalan ke hadapan Chen Wuyuan. Terima kasih telah membimbingku berlatih. Mulai hari ini, Anda adalah tuanku. Aku, Su Musang, bersumpah untuk mengabdi dan mendampingi Anda. Chen Wuyuan terkejut melihat Su Musang berlutut di tanah. Mendengar sumpah setia Su Musang, Chen Wuyuan berkata pelan, baiklah, bangunlah. Kau adalah pedang pertamaku. Di dunia persilatan yang penuh intrik dan pengkhianatan ini, gerbang langit utara akan bangkit kembali di bawah kepemimpinannya. Kemudian, mereka bertiga bersama Paman Huang yang bergegas datang, membakar gerbang langit utara hingga rata dengan tanah. Setelah itu, Chen Wuyuan dan Paman Huang naik ke atas kuda. Su Musang menangkupkan tangannya ke arah Chen Wuyuan dan berkata, Tuan, jaga dirimu baik-baik. Chen Wuyuan menoleh dan menjawab, entah kapan kita akan bertemu lagi. Berhati-hatilah selalu. Dengan suara cambukan, Su Musang memandangi keduanya yang pergi sambil berpikir, naga yang bersembunyi akan terbang kembali ke langit. Aku akan membuat semua persiapan. Sebelum Anda kembali, keesokan harinya, Su Musang yang sedang bermeditasi akhirnya bertemu dengan rombongan awan langit. Seorang pria parubaya yang menunggang kuda berkata, siapa kau? Sebutkan namamu. Su Musang mengeluarkan lencana identitasnya dan berkata, Su Musang, kelompok 3, partai luar awan langit.
Aku ditugaskan ke sini untuk menjalankan misi. Hanya aku yang tersisa. Mendengar ini, seseorang segera bertanya, di mana ketua gerbang utara? Sumusang menjawab dengan tenang. Mati, terjebak dalam api dan terbakar sampai mati. Pria besar di seberang sana menoleh dan berkata, tangkap orang ini, bawa dia kembali ke markas untuk diinterogasi. Yang lain, cari reruntuhan dengan hati-hati. 3 tahun lalu, dia diperlakukan seperti orang bodoh dan diintimidasi. Sekarang, dengan satu tebasan pedang, dia bisa membelah gunung dan membelah sungai. Setelah meninggalkan gerbang utara, Chen Wuyuan dan Paman Huang pergi ke Gunung Qian dan memutuskan untuk berlatih di sana. 7 tahun berlalu begitu saja. Paman Huang, yang biasanya datang setiap 3 bulan, tidak terlihat hari ini. Chen Wuyuan tahu bahwa Paman Huang, orang yang selalu menepati janji, pasti telah mengalami sesuatu. Chen Wuyuan mengambil pedangnya dan bersiap untuk turun gunung hari ini. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat. Terdengar suara ledakan yang keras, dan pegunungan di depannya terbelah. Di kota Lanzhou, Chen Wuyuan, yang baru saja turun gunung, langsung pergi ke perusahaan dagang Bailong. Karena Paman Huang bekerja sebagai pengawal di sana. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa 6 bulan yang lalu, Paman Huang dikirim ke Zhou Selatan untuk sebuah misi, dan menghilang. Putra ketiga perusahaan dagang itu juga hilang bersamanya. Perusahaan dagang telah mengirim banyak pendekar untuk mencari mereka, tetapi tidak ada kabar. Kebetulan hari ini ada rombongan lain yang pergi ke Zhou Selatan. Jadi Chen Wuyuan memutuskan untuk ikut bersama mereka, untuk mencari Paman Huang. Seorang pemuda bernama Wen Wu juga ikut. Seperti Paman Huang, Wen Hao lamban, tetapi Paman Huang selalu sabar mengajarinya. Mendengar celoteh pemuda itu, Chen Wuyuan berkata, Wen Hao, jika terjadi sesuatu, tetaplah di dekatku. Saat itu, terdengar ringkikan kuda dari depan. Ketua rombongan berkata, satu kelompok masuk ke penginapan untuk makan. Kelompok lain menjaga gerobak. Setelah mengatakan itu, mereka memasuki penginapan. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba sekelompok pendeta Tao masuk. Yang memimpin adalah murid generasi pertama Sekte Hongmeng. Murid Sekte Hongmeng itu berteriak, siapa kokinya di sini? Keluar. Seorang ayah dan putrinya yang kecil bergegas keluar, tetapi tiba-tiba semangkuk nasi dilemparkan ke wajah mereka. Jika orang melihat penindasan seperti ini, dan bahkan para pendekar tidak peduli, apa gunanya mereka ada? Melihat murid Sekte Hongmeng, tidak hanya melemparkan nasi ke wajah orang lain, tetapi juga memukulnya hingga terpental. Semua orang yang hadir tidak tahan melihatnya, tetapi karena identitas Sekte Hongmeng, mereka hanya bisa marah tapi tidak berani bicara. Saat itu, Wen Hao yang termuda, berani maju. Pendeta Tao di seberang berkata, kau siapa? Meskipun Wen Hao gemetar ketakutan, dia tetap berkata dengan tegas, saya pengawal. Pendeta Tao itu tertawa terbahak-bahak. Kau sedang bermain pahlawan penyelamat wanita. Ya, hanya pengawal rendahan, berani ikut campur urusan Sekte Hongmeng. Ia kemudian menghunus pedangnya, dan berteriak, sungguh tidak tahu diri, hari ini aku akan mematahkan lenganmu. Chen Wuyuan, yang berada di samping, tidak tahan lagi. Dalam sekejap, ia menangkap pedang itu dengan jarinya. Pendeta Tao itu langsung terkejut dan berkeringat dingin. Pedangnya tidak bisa digerakkan. Chen Wuyuan hanya menggerakkan jarinya sedikit, dan pedang di tangan pendeta Tao itu patah. Melihat itu, 2 pendeta Tao lainnya, tanpa basa-basi, langsung menyerang Chen Wuyuan. Dengan tenang, Chen Wuyuan melayangkan 2 pukulan. Ketiga pendeta Tao itu meraung kesakitan. Melihat para pendeta Tao itu masih ingin maju, Chen Wuyuan tidak lagi menahan diri. Ia langsung maju dan memuntir lengan pendeta Tao itu hingga bengkok. Anehnya, orang-orang yang hadir, bukannya memuji, malah menyalahkan Chen Wuyuan karena tindakannya yang dianggap tidak tepat, yang menyebabkan persekutuan dagang Bailong bermusuhan dengan Sekte Hongmeng. Chen Wuyuan mendengarkan perdebatan orang-orang, tetapi tidak peduli. Aku yang akan bertanggung jawab atas masalah ini. Aku tunggu kedatangan Sekte Hongmeng. Nona besar Bailong, Yuyan, mengejek. Kau pikir kau siapa? Sekte Hongmeng adalah salah satu dari 9 sekte besar. Chen Wuyuan berkata dengan lembut. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Sekte Hongmeng memang kuat, tapi tidak akan selamanya ada. Setelah itu, ia tidak banyak bicara. Dengan tenang menunggu kedatangan Sekte Hongmeng. Aku akan menjadi lentera yang menerangi kegelapan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menerangi jalan di depan. Inilah jalan yang akan kutempuh di masa depan. Orang yang kuat membantu orang lain disebut sebagai pahlawan. Lalu apa sebutan untuk orang lemah yang mencoba membantu? Wen Hao, yang duduk di depan api unggun, dengan penuh penyesalan meminta maaf kepada Chen Wuyuan. Chen Wuyuan berkata dengan bijaksana, masalahmu adalah kau tidak mempertimbangkan kemampuanmu sendiri. Siapapun bisa menimbulkan masalah.